Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Anak-anak, pesan pertama yang dikatakan kepada para perempuan di kubur setelah kebangkitan adalah bahwa Yesus akan segera mendahului murid-muridnya ke Galilea. Malaikat yang tampak seperti seorang muda yang berada di kubur itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Markus 16 ayat yang ke-7. Malaikat dan Yesus memberi pesan supaya kebangkitannya diberitahukan kepada murid-muridnya. Sebelum penyaliban, Yesus juga telah berjanji dengan berkata, "Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Matius 26 ayat 32. Yesus sudah memprediksi bahwa setelah kematiannya, maka murid-muridnya akan tercerai-berai seperti domba yang kehilangan gembala. Tampaknya prediksi itu memberikan arti bahwa para murid-murid ini akan kembali ke daerah Galilea dari mana mereka berasal. Dan faktanya, setelah 2 kali mereka sudah bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan. Pertemuan 2 kali itu belum cukup untuk mengembalikan iman mereka kepada guru mereka. 2 kali pertemuan itu tidak sanggup membuat mereka untuk mengenal Yesus, yaitu Yesus yang sesungguhnya sudah bangkit. Keadaan itu membuat Petrus dan murid lainnya pada akhirnya pergi kembali menjadi penangkap ikan. Ketika itu, di pantai Danau Tiberias, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yohanes 21 ayat yang ke-3. Pengalaman Petrus dan beberapa murid lainnya sama seperti pengalaman
sebelum dipanggil menjadi murid Yesus. Ketika itu, di pantai Danau Genesaret, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat yang ke-5. Peristiwa yang sama. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Petrus dan murid-murid lainnya pergi menangkap ikan, dan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika itulah Yesus hadir di pantai Danau Tiberias. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkumpul malam hari setelah lewat hari pertama kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 19. Kedua kali, Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya ketika setelah lewat 8 hari dari kebangkitannya, dan Thomas hadir ketika itu. Ketiga kali, Yesus menampakkan diri. Yesus memberikan mereka roti dan ikan di pantai Danau Tiberias, dan ketika itu mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yohanes 21 ayat 14. Anak-anak, sesudah mengetahui kisah kebangkitan Yesus beberapa hari ini, maka pastikanlah bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus dan Ia yang telah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk memahami kisah kebangkitan Yesus, dan pastikan bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus dan bahwa Ia yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian sepanjang hari ini. Amin.